Adakah kita mengatakan, orang ini memang dia yang mendatangkan kemenangan? Ada orang kata macam itu? Tidak ada. Sebab ta'adu mengajarkan bahwasanya apa saja yang dijadikan sebagai tabarruk akan mendatangkan manfaat dan mudarat. Jadi yang berlaku kepada orang-orang yang against kepada tabarruk, jujurlah, kalau nak explain pun tak bersetuju silahkan. Tapi janganlah putar belit dengan meletakkan kita berkeyakinan kepada barang itu. Tak ada. Dalam ahli sunnah sama sekali tak ada diajarkan demikian. Tabarruk ini sabit di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan tiada sesiapa yang mengingkarinya daripada ulama ahli sunnah wal jamaah, kecuali yang salah dalam memahami konsep tabarruk. Biasanya akan berlaku kesilapan dengan memahami tabarruk itu bukan pada makna yang dimaksudkan dalam ahli sunnah wal jamaah, tetapi lebih melihat kepada tabarruk itu melalui perbuatan orang dan mengklaim perbuatan itu sebagai perbuatan berkeyakinan pada selain Allah dapat memberi manfaat dan mudarat. Itu tidak wujud dalam akidah, keyakinan, pegangan orang yang bertabarruk. Tak ada mengajarkan bahwasanya apa saja yang dijadikan sebagai tabarruk akan mendatangkan manfaat dan mudarat. La itu kain, la itu tongkat, wala itu air, tak ada sesiapapun yang dapat mendatangkan mudarat dan atau yang mengelak mudarat dan mendatangkan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dokter itu pun juga, walaupun dia berjaya operate dan sembuh, bukan dokter itu, dia sebab. Obat itu sebab, olahraga menjadi sehat sebab, dan juga bertabarruk dengan hal-hal yang mulia juga sebab, bukan hakikat. Kalau ada orang yang bertabarruk menjadikannya sebagai hakikat, yang salah orangnya, bukan tabarruknya. Ada orang bertabarruk berkeyakinan, inilah yang mendatangkan manfaat dan mudarat contohnya. Yang salah dianya. Konsep tabarruk tidak berkata demikian. Faham dong? Jadi apa itu tabarruk? Meminta berkah. Dari siapa? Ya dari yang maha menurunkan berkah. Sebabnya itu mungkin kain, seperti baginda Rasulullah ketika meninggal dunia, pakaiannya itu disimpan oleh Ummu Salamah dalam Sahih Muslim. Kalau ada orang sakit datang, diambil itu baju Nabi, dibasahi, diperas oleh Ummu Salamah. Perasan air itu diminumkan kepada orang sakit, maka sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyembuhkan kain itu, kainnya Nabi SAW. Itu yang menyembuhkan karena itu diperas itu. Tidak begitu. Kalaupun ada orang yang mengatakan begitu, of course dia tidak meyakini itu air sendiri yang boleh mendatangkan berkat atau kain itu mendatangkan berkat. Karena kain. Yang memberikan rahasia dan keberkatan adalah Allah Subhanahu wa taala melalui kain, melalui orang, melalui barang, melalui apa saja terpulang kepada yang akan memberikan keberkatan itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahimtum? Dalam Sahih Al-Bukhari, dalam Sahih Bukhari katanya akan berlaku peperangan di satu zaman, kemudian terlambat kemenangan. Ini perang tapi tak menang. Maka ketua kaum muslimin beritahu, siapa di antara kamu yang pernah melihat wajahnya Rasulullah? Kalau ada, mari sila ke depan. Maka Allah beri kemenangan. Peperangan yang akan datang, kemenangan lambat untuk dicapai. Kemudian ditanya, adakah di antara kamu orang yang tengok Rasulullah? Kalau ada, sila ke depan, dikedepankan, Allah bagi kemenangan. Berlaku peperangan yang akan datang, kemenangan lambat untuk didapat. Ditanya, adakah di antara kamu orang yang tengok Rasulullah?
Kalau ada dikedepankan dan Allah berikan kemenangan. Siapa bagi kemenangan? Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Kenapa tak diberi kemenangan langsung tanpa dipanggil orang yang tengok Rasulullah atau sahabat? Beri saja kemenangan terus. Tapi orang tu jadi sebab. Adakah kita mengatakan, orang ini memang dia yang mendatangkan kemenangan? Ada orang kata macam itu? Tidak ada. Sebab. Faham dong? So jadi tabaruk ini dalam Quran ada sebagaimana dalam surat Yusuf tadi. Di dalam Quran diceritakan tentang Nabi Musa punya peninggalan itu yang disimpan oleh Bani Israel, ya kan, disimpan dalam tabut. Inna ayatul mulkihi an ya'tiyakumut tabut fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhu al malaika. Dahulu zaman Bani Israel kalau perang bawa kotak. Bawa kotak. Apa isi kotaknya? Pakaian Nabi Musa atau Nabi Harun dan tongkatnya, dan juga beberapa lauh disimpan dalam kotak. Di bawah. Untuk apa? Ingin mengharapkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kena mengenai dengan kotak itu? Tak boleh kah? Kotak tak ada berkat. Tolak tepi sana. Ya Allah berikan kemenangan kepada aku. Tak boleh kah macam tu? Boleh. Tapi kenapa mereka gunakan kotak di bawah? Apa yang ada dalam kotak ini? Dan kenapa Allah ceritakan dalam Quran? Tanda kenabian, tanda panglimanya itu Talut menjadi ketua. Akan datang kepada kamu kotak. Yang dalam kotak itu ada ketenangan. Ada peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Tengok kotak itu isinya pakaian, tongkat dan batu. Ayo, batu boleh datangkan manfaat kah? Kain boleh datangkan manfaat, tongkat boleh datangkan manfaat kah? Sebab ya Allah, Tuhan punya tongkat ini orang yang mulia di sisi Engkau. Tuhan punya baju ini adalah orang yang mulia di sisi Engkau. Dengan keberkatan orang yang mulia itu yang Kau muliakan, berikan kepada kami kemenangan. Tak ada orang mengatakan tongkat memberikan kemenangan, kayu memberikan kemenangan, kain memberikan manfaat. Tak ada orang cakap macam tu. Jadi yang berlaku kepada orang-orang yang against kepada tabarruk, jujurlah, kalau nak explain pun tak bersetuju silahkan. Tapi janganlah putar belit dengan meletakkan kita berkeyakinan kepada barang itu. Tak ada. Dalam ahli sunnah sama sekali tak ada diajarkan demikian. Dusta kalau orang mengatakan berkeyakinan dalam tabarruk berkaitan kepada benda itu yang memberi manfaat atau menolak mudarat, ya.